Kenapa nggak Gong Yoo ya? That's too worth it, that's too priceless to just let go. Dan Noel pun kayak kita dikasih sebanyak itu tentang dia, maksudnya screen time-nya lumayan banyak. Entah itu terlalu lambat, entah itu terlalu and off. Aku jadi kayak nggak mau tahu lagi gitu. Iya. Aku berusaha untuk mencari alasan kayak kenapa dia jadi malah di tengah jalan jadi rebellious gitu sama si The Squid Game. The Squid Squad. Terus bentar, aku mau balik dulu ke masih di Recruiter. Jadi waktu adegan si Recruiter akhirnya kalah di Russian Roulette itu, dan like he shot himself. Terus Juno di luar, dia ngedengerkan suara tembakan itu, terus dia masuk kan, nyari tahu apa yang terjadi gitu. Kenapa ketika orang-orang itu lagi berlatih nembak di situ, tetangga-tetangga di sekitar itu nggak ada yang mendengarkan tembakan itu? Why? How is that Padahal even possible? motel itu tuh kayak it's not even like specially built for soundproof ya. Kayak iya ya. Kenapa? That small detail I hate about Well, this. Well, yeah. Let's just simply call it plot hole. It's okay. Okay. Gak apa-apa. Okay. Tadi juga kita sebenarnya agak terlalu defensif terhadap Wihajun ya. Terlalu baik kita tadi. Iya. Itu aja sih sebenarnya. Oke, kembali ke Noel terus kayak ya well udah sih Noel juga udah selesai juga sih kayak aku tadinya menaruh harapan yang besar buat karakter itu akan bisa ngasih simpati yang lebih gitu ya, bisa ngasih apa yang kita nggak dapatkan dari banyak sekali karakter di permainan gitu. Padahal kayak again TOP muncul dengan underwhelming. Yang kayak bela-belain lo dibela-belain lo sama sutradara nih ya buat risking the choices gitu, tapi dia do you think like he has a purpose in this season though selain adegan berantem di kamar mandi lah, itu selain kan provoke dari tadi guy. itu yang sedang kita usahakan ya, mencari maksud dan tujuan kenapa ada karakter dia gitu. Comic relief sih tadinya mah, cuman ya nggak tertulis dengan it's not relieving enough to have him around. Apa ya? Oke, bentar. Kita kan tadi ngomongin banyak mirroring ya antara season 2 ke season 1. Siapa di karakter di season 1 yang agak mirip dengan season 2? Yang dengan karakter TOP di season 2. Yang petantang-petenteng gitu. That girl. No? Ibu-ibu itu enggak ya? Enggak ya? Ibu-ibu itu punya kembarannya juga yang dukun. Yang dukun. Lebih ke tapi ibu-ibu yang di season 1 menurut aku lebih ada purpose hidupnya. Betul. Dia si bapak tua juga kan dia punya kembaran kan, punya doppelganger juga. Si di season 1 dia kayak si ketua geng mungkin ya. Look, let's go back to Gi-hun. Kenapa menurut kamu dia nggak punya kecurigaan sama sekali ketika that 001 guy muncul? Kenapa menurut kamu? I honestly doesn't have the answer for that. He should. That's what I mentioned before. Kayak sepanjang season 1 berdarah-darah kamu berhadapan, membantu, punya koneksi dengan karakter 001 hanya untuk ditipu di ujung kan. Oleh nomor pemain yang sama gitu ya. Ya kan. Nah sekarang ketemu pemain yang sama dengan entry yang menurut aku cara dia didatangkan juga kayak ya kan dia memilih untuk ngevote lanjut lah segala macam. Kenapa tiba-tiba perasaan dia jadi numb, that eagerness, that drive to actually question everything and membuat semua orang percaya bahwa ini game tuh scam dan kita harus pulang. Nggak berlaku di pas ngelihat 001 di mana dia tuh harusnya yang jadi apa keep him on guard. Iya, bukan justru jadi bestie. Iya, benar. Karena like emang mungkin gini. Ini aku jadi sekarang pengacara si Gun ya. Dia tuh emang he's not coming from educated background. Dia juga orang yang ya banyak ditipu, banyak hutang dengan susah lah ya. Nah, mungkin itu berangkat dari sana dia ditampilkan sebagai orang yang ya dia nggak begitu analytical. Dimana dia nyusun rencana pun tidak matang, dan ketika tahu apa tuh chips yang ditanam di gigi dia hilang dan dia harus berada di tengah game itu kembali sendiri, ya dia jadi kayak kehilangan ya pegangan aku yang rencana aku. Oke, dan dia udah langsung the only thing that he does is just to convince people to go home gitu kan. Nah dia tuh kayak off guard, jadi bego.
I see. I mean apa coba menurut kamu apa? Like can you try to defend him in this time? 001 harusnya itu yang pertama kali dia curigai dong. Iya, dan gimana ya, kayak mengingat bagaimana angka itu disebut terus pemain 456 kan frontman kan selalu ngomong kayak gitu kan. Mengingat angka itu disebut terus tapi dia nggak punya sedikit kayak oh ini penting, angka ini tuh means something gitu. Terus dengan ditambah lagi dengan masa lalu dia sama Oh Il-nam yang juga 001, aku kayak kalaupun misalkan orang yang nggak punya analytical capability gitu ya, paling enggak kan dia punya the prime human gitu loh, maksud aku. Iya benar-benar kayak harusnya ada kecurigaan tuh, pasti ada. Even the stupidest people in the world pasti juga punya kecurigaan, even more gak sih? Mereka akan selalu kayak takut gak sih sama semua hal gitu, kayak karena mereka tidak tahu, makanya mereka kayak resistant, takut, nggak bisa nih on guard gitu, kayak bener nggak nih, bisa nggak nih kayak gini. Tidak ada itu ditampilkan di Gi-hun selama masuk lagi, bener. Soalnya pas di sepanjang permainan aku merasa kayak dia nggak kayak aku mungkin ini salahku dengan tidak memperhatikan the slightest moment yang membuat dia mulai off guard gitu loh. Karena waktu di sepanjang permainan yang pertama red light green light itu, dia bener-bener kayak berhenti diam gitu kan, bener-bener yang kayak mencoba menggebu-gebu banget, mencoba supaya semua orang tuh mendengarkan dia, supaya semua orang itu yakin bahwa kalau lo bergerak lo akan mati gitu. Tapi setelah permainan itu selesai, dia udah tetap masih serius dengan kayak nanti malam kita pasti akan diserbu oleh orang-orang segala gitu. Maksudnya dia masih tetap kayak gitu. But then orang ini muncul dan dia langsung ada ngerasa kayak magnetnya gitu loh, langsung ngerasa kayak ada keterikatan yang yang merangkul gitu. Padahal 001 ini juga tidak muncul sebagai orang yang paling kasihan, tidak muncul dengan cerita yang benar-benar yang kayak membuat perlu gitu ya, perlu diajak gitu. Iya, menurut aku tuh kayak gitu. Gi-hun juga tidak tertulis sebagai orang yang super positif, di mana ya masa sih ada 2 kali impostor gitu kan di 2 kali kesempatan yang berbeda dengan nomor yang sama, ya careless yang ini gue juga sial lagi nih sama mungkin kalau dia yang super positif dia akan mikir gitu kali ya, kayak impostor with the same number. Come on. Tapi kan enggak, Gi-hun juga kan he makes bad choices. Dia juga bukan orang yang super positif, di mana you know those, ya itulah bener harusnya at least bener kata kamu, basic human guard yang orang punya, apalagi berangkat dari trauma, harusnya ngelihat nomor aja udah bentar, orang ini imposter lagi nih, jangan-jangan. Iya, karena kalau orang yang seperti Gi-hun, dia udah sangat menekankan dari awal yang kayak kamu gak pernah tahu bagaimana rasanya ada di permainan itu, dan dia kembali ke permainan itu. Masa sih kalau aku jadi dia aku nginjak halaman red light green light aja, mungkin aku udah tantrum. Iya, udah tantrum, nggak mungkin gitu. Tapi dia bisa gitu dengan shift itu cepet dan bisa tidak ke trigger sama angka itu. Sementara sejak awal ini angka nih udah dijejelin terus, dan kayak pemain nomor segini. Bener. Bahkan setiap kali ada yang mati yang disebut angkanya kan. Bener. At least itu ring something. At least itu kayak do something buat dia kayak. Bener. Tapi juga Kak, ini so obvious gitu loh, 001. Iya, they don't even try to make Lee Byung-hun jadi pemain dengan a different number yang kayaknya kita udah tahu sih dia Lee Byung-hun, dan Lee Byung-hun is a frontman. Makanya aku bilang kayak they put the surprise in front of our face and they didn't menyiapkan another surprise to make us what the hell selain the story sucks. That's the only what the hell. Iya bener, kayak they serve us with like meat in front of our face nih, tapi dagingnya tuh ternyata rasanya gak enak gitu ya. Iya. Ujung-ujungnya ya dijanjiinnya nih kayak ini Hanu loh, ini daging Korea paling enak loh, ini ternyata ini cuma daging empal gentong gitu. Kembali ke Gi-hun,
2 tahun kan. 2 tahun dia memikirkan cara untuk gimana caranya kembali ke tim ini, rebel, strategi dia dengan kayak nge-hire banyak orang itu kayak menurut aku udah oke, nih orang serius nih, like he's in the business. Nah, tapi yang dia lakukan, usaha dia untuk kayak ngehayuin orang buat pulang, that's for me still bare minimum, dimana dia tuh harus gini. Beberkan aja bahwa kayak kalau lo nanti lagi pulangnya kayak satu game lagi biar uang yang dibawa pulang banyak. Ingat kita tuh Flash, kita tuh orang, kita tuh manusia yang kayak the more you are attached with your pals itu akan susah dan kayak itu loh kayak hal-hal yang sebetulnya dia harus ucapkan tuh nggak diucapkan mungkin bagi orang-orang yang I know they are being greedy. Mereka pun kesana tuh pengen duit gitu kan. Nih duit yang di atas semakin banyak itu akan makin ngebutain kalian. Nggak gitu loh redaksi dia. Dia bahkan ngomongnya tuh kayak iya lo akan di nggak didengerin ya. Iyalah lo akan di apa sih lo sotoy banget. Karena yang dia omongin juga kayak bare minimum, ngerti nggak? Iya. Atau mungkin lebih baik kalau misalnya dari awal tujuannya adalah tidak menyelamatkan orang lain dengan cara encourage them to stop gitu. Ngelihat bagaimana komunikasi dia sama recruiter, sama karakternya Gong Yu, dia bisa loh ngebalikin manipulasi itu untuk ngebikin si Gong Yu merasa kayak shit kena nih gue gitu. Betul, padahal itu momennya lebih kalau menurut aku adrenalin lebih mengancam. Driving, lebih mengancam. Dia bisa betul. mati loh di saat itu juga. Betul, but then he was smart enough to actually flip it. Iya. Flip it everything. Dan ketika dia berhadapan sama lebih banyak orang, dia nggak punya kemampuan untuk dia bukan tipe orang yang karismatik leader, itu dia nggak kayak gitu. Lebih karismatik leader tuh sebenarnya siapa ya di season ini siapa ya selain si Shaman yang menjanjikan sesuatu yang kayak yang kompornya. Kalau sebelumnya kan si Lee Byung-hun ya berarti ya. Tapi again karena kita tahu dia adalah frontman kan, jadi kita nggak mungkin akan rooting for him anyway gitu, unless dia punya cerita yang kita nggak tahu gitu. Tapi itu pun juga nggak dijelaskan. Dan aku merasa juga ada yang patah gitu dari Gi-hun ketika dia mulai kayak banyak bersosialisasi, banyak ngobrol, banyak mendengarkan cerita orang-orang ini, sampai ke Gi-hun yang merencanakan nanti malam nih mereka akan datang, kita ambil senjata mereka. Nah itu ada yang hilang tuh antara Gi-hun yang di titik A sama yang di titik B, sampai akhirnya pertarungan terakhir itu terjadi. Dan itu menurut aku yang kayak dan terkesan bodoh ya. Iya, jadi iya. I get what you mean, kayak the inconsistency, gak konsisten penulisan. Kenapa dia swayed gitu sepanjang kalau dia tahu permainan ini berbahaya dan dia punya misi kita harus ke frontman, kenapa harus ada momen dia kayak terombang-ambing dengan emosi orang-orang ini, hanyut pada cerita si 001. Harus mendengarkan yang kayak drama-drama yang ada di sekitarnya. Kenapa dia nggak fokus aja kayak you guys do what you want to do, fokus gue cuman satu gitu. Ya of course gue gak bisa meyakinkan semua orang, tapi ini dengerin cerita gue pernah ada di sini, lo mau ikut atau enggak terserah, tapi dengerin dulu cerita gue. Nah aku merasa kayak pas itu yang hilang, sampai akhirnya beberapa orang akhirnya setuju, yang kayak yang temennya itu pun kan sempat yang ragu-ragu kan, yang kayak apakah gue harus mengejar uang ini atau kesetiaan gue sama dia gitu. Nah, aku justru malah sakit hati sama Gi-hun gara-gara pas udah pertarungan terakhir dia nggak punya backup plan gitu. Ketika akhirnya frontman bilang gua ambil jalan belakang ya, udah kelar ini cerita, apalagi orang lu udah tahu pengkhianatnya ada di situ, terus apalagi apa yang bisa mengejutkan kita, apa yang bisa membalikkan semua ini gitu loh. Terus keputusan dia untuk kayak akhirnya ngejeblosin banyak orang ke trapnya si frontman untuk ngebantu dia gitu ya, untuk rebel. Kenapa? Why do you think he specifically decide that after the last game, yang dimana orang-orang tuh kayaknya udah lebih banyak mau pulang deh, let's vote for no. Itu kayak yang dia selama ini usahakan supaya orang-orang tuh akhirnya at least nih masih banyak nih orang yang bisa pulang. I think that because of dia tahu kalau misalkan rencananya itu udah ketahuan dan we will die anyway. Kalau kita nggak gerak nih sekarang,
kita juga nggak bakal bisa pulang sih sebenarnya. Gitu. Betul. Atau kayak dia juga sebenarnya nunggu momen dimana orang-orang tuh simpati dulu nggak sih sama dia, karena kalau dia ngajak rebel dari awal, dia butuh waktu, bener. Betul, dia butuh waktu. Well, oke, aku juga sekarang ada pertanyaan tentang Wihajun. So, ketika Juno ketemu Gi-hun dan mereka saling memberitahu gitu ya kenapa mereka ingin kembali ke tim Squid Game. Why do you think he doesn't tell Gi-hun right away? This is my Hyung. You know what I mean? Kayak nih gue tuh nyari orang ini. Apa alasan dan apakah keputusan karakter Juno ini akhirnya ngasih daging ke keseluruhan cerita? Karena kan kalau misalkan dikasih tahu nih ini Hyung gue, at least dan dia punya tuh, tujuan yang sama ya pada akhirnya ya. Yuk kita cari orang yang sama ini gitu. Dan dia juga bisa loh sebenarnya kalau misalkan dia ngasih lihat itu foto frontman, Gi-hun mungkin akan merasa kayak oh ini nih biang keroknya nih, gue harus bunuh dia. Tapi dia juga bisa loh sebenarnya kayak bargaining ke Gi-hun, jangan dong dia Hyung gue, karena Gi-hun juga kan bukan orang yang tidak punya hati itu kan. Betul. Jadi kayak gimana kalau misalkan kita tangkap aja dulu, let's decide what to do with him nanti setelah kita tangkap. Dimana gitu. itu akan ngasih bener skenario yang barusan Karon bilang itu akan ngasih kayak lebih banyak dinamika menurut aku ke Gi-hun, dimana dia tuh kalau tahu gitu kan oh orang itu tuh ternyata frontman and now he is in one of my team. Terus nanti kayak dia akan punya kesempatan buat karakter tersebut. Oke, another plan by Gi-hun. Ya karena kalau frontman merasa kayak dia harus ada di arena permainan itu untuk ngasih twist. Ternyata sebenarnya Gi-hun tuh punya twist lain yang dia nggak tahu. Karena dia nggak tahu kalau sebelumnya Juno tuh udah ketemu sama Gi-hun. Bener. Gitu. Akan conflicted banget bagi Gi-hun dimana dia tahu musuh. Akhirnya dia lihat muka musuh dia ya kan. Tapi at the same time he knows that it's actually someone's Hyung. Yang orang tersebut si adanya tuh ngebantuin misi dia juga. Dan dia itu juga masih akan ngasih banyak daging. Betul. Nah sekarang kembali ke yang sudah mereka lakukan dan sudah mereka tulis di yang sudah kita dapat ini. Apakah keputusan Wihajun characters ini di sini akhirnya kayaknya kenapa kayak gini akan jadi gimana gitu? What is that? What do you think? What's the specific reason that for Juno to not tell Gi-hun that he's looking for the Hyung and this is the Hyung? Mungkin karena Juno nggak punya terlalu Tadi aku mau bilang Juno nggak punya terlalu banyak waktu untuk curcol. Bukan untuk menyimpulkan kalau Gi-hun mungkin nggak punya keinginan buruk untuk menyakiti Hyungnya dan segala macam. Dia nggak punya banyak waktu untuk mengenal Gi-hun as a person yang mana untuk tahu kalau dia tahu tuh, ya nanti akan gimanain gitu ya. Gimanain gitu. Sementara dia juga masih kita udah bilang kan dia juga masih gamang, dia juga masih kayak ada perasaan protektif gitu. Bahkan ketika dia ngomong sama ibunya pun dia masih ngebelain kakaknya gitu. Iya. Dia masih yang kayak dia sendiri juga nggak tahu sebenarnya apa sih yang dia cari, apa sih sebenarnya tujuan dia untuk kenapa sih Hyungnya pergi, kenapa Hyungnya memutuskan untuk bergabung dalam organisasi yang aneh dan segala macam ini. Dia pun gitu. masih nyari tahu tentang itu dan dia juga nggak tahu karakter Gi-hun long enough to actually trust him. Iya benar. Iya sih, itu cuma seorang adik aja yang nggak mau ketahuan bahwa kakaknya itu penjahat dah. As simple as that. Now that I feel a bit fine. Iya kan. Padahal kalau lo iya bener. Padahal kalau lo it's gonna be like a lot more interesting kalau lo kasih tahu. Coba kalau misalkan ya di momen itu. Tapi dia tuh kayak ada that kekhawatiran kan, kayak kalau orang ini tuh he's after my Hyung. Tapi kalau mungkin ini orang ini tuh kayaknya juga punya perasaan rebel ini tuh karena apa yang dia lalui, dan dia tahu apa yang terjadi di Squid Game pertama kan. Dia tahu, dan orang ini tuh jadi kayak gini. Harusnya he's smart enough to do that, and then kayak bargain gitu loh. Gi-hun, when you meet this person, can you kalau just talk about it first. Dia detektif loh sebenarnya. That's gonna be jadi like harusnya dia lebih gampang ya kayak connecting the dots in every scenario yang mungkin akan terjadi gitu. Tapi kenapa at that specific moment dia malah memutuskan untuk kayak defensif dan protektif kepada abangnya gitu. Well, kita aman sih sekarang bilang bahwa ya ternyata dia nggak terlalu pinter ya. Jadi it's okay. Mungkin dia nyogok kali masuk ke polisinya. Iya, masuk ke kepolisian tuh kayak ganteng, perkasa, masuk deh gitu. Tapi bener loh, aku merasa bener juga ya. Kalau itu akhirnya Gi-hun tahu
dan kemudian dia menyiapkan sebuah plot twist yang lain, mungkin ending season 2 jadi akan lebih exciting gitu. Karena let's be real, dar sepanjang episode terakhir itu Kita tahu. meaningless menurut aku. Dan menurut aku itu porsi kecil aja ya, kalau kita diliatin kayak gamenya tuh di cut aja, nggak usah kayak repeating season 1, itu nggak apa-apa loh. Bener kata kamu. Oh my God. We give like more time to actually know Tell the more about the stories, recruiter, iya, tell the iya, stories. tell the stories. Bahkan mungkin sebenarnya kalau karakter Juno ini dipertemukan ke Gi-hun earlier, nggak cuma pas tahun dimana dia tuh akan masuk lagi ke Squid Game, itu juga akan ngasih kayak again like he knows him better. Ya. Dan pada akhirnya kayak terbuka sedikit, atau mungkin tidak perlu kayak ini loh Hyung aku, nggak usah kayak gitu, tapi somehow Gi-hun tahu gitu. Iya. Itu akan ngasih like a big difference. I don't know, like ya kayak karena keputusan yang ini tuh keputusan bahwa Juno nggak ngasih tahu Gi-hun siapa Hyungnya tuh dan apa yang dia cari, siapa yang dia cari tuh meaningless karena kita nggak juga dapat wow moment dari hasil pikiran dia itu gitu. Kayak lo mikir kayak gitu buat apa bro? There is no wow moment from the pencarian Juno ke Inho, yang mana sebelumnya di episode The Squid Squad kita kan bilang kayak Kita berharap banyak. Kita berharap ini akan diselesaikan dengan baik gitu. Kita nggak menemukan itu, kita nggak menemukan wow moment di Gi-hun, kita nggak menemukan wow moment di kenapa ada 001 di situ dan the surprise dan segala macam. Tapi yang kita dapat adalah cek kekhawatiran yang kita sebutkan, mostly yours, Ya, malah kan? dikonfirmasi dan ya emang lo tuh harusnya sekhawatir itu dan ya kan jadinya kayak gitu. We flashback to those 3 Squid Games. It almost feels like I manifested this season to be very bad. Right. As if it feels like yang kita omongin di episode 3 Squid Squad itu ya tertulis dan itu yang kita dapat gitu kayak All the characters tuh tulis semuanya, backstory-nya cetek banget menurut aku. The games nggak lagi penting. Aku sebagai penonton udah nggak lagi menunggu siapa yang akan mati di game ini atau bagaimana cara mereka akan mati. like bodo amat sok Bodo aja amat. gitu ya. Dan gamenya terlalu lama. Apalagi yang terutama game yang kedua yang relay game itu terlalu lama karena kita udah tahu nih kan. Ya kita tahu ini pasti mereka kan at some point they will make it, at some point people will kayak gagal gitu. Kita kan tahu. It doesn't have to be all about games anymore. Iya. Gak usah. Pas game yang binggire itu lama banget. Kayak 2 angka aja udah gitu ya. Iya, bisa nggak kayak 2 kali binggire terus Mati udah banyak. gitu, mati banyak gitu udah. Ini sampai yang kayak setengah jam itu masih Apa? Se-episode itu doang. Iya bener sih, se-episode sih bener. Apakah aku kayak Kita nggak perlu lagi. Iya, kita tahu Squid Game itu tentang permainan anak yang dibikin ekstrim. That's all. Even if we just get that in season 1 dan tidak lagi udah dilakukan. memuji-muji itu berkali-kali gitu di sepanjang 3 tahun terakhir ini. Iya, we get it, We right? got it. Tapi give us something new gitu. Gak usah dikasih itu lagi, bro. Kayak, oh my god, Ya, beneran bahkan deh. tidak ada pengulangan game sama sekali juga nggak apa-apa sih sebenarnya kan. Kayak just focus to the rebel action. Again balik lagi ke statementnya Hwang Dong-hyuk, dia bilang kayak kenapa red light green light itu dimunculkan lagi karena sebenarnya the heart of Squid Game itu adalah di situ. Ya udah itu doang. Ya udah itu doang. Tapi bener kayak yang pada akhirnya jadi penting cuman permainan itu doang kan. Makanya ketika Netflix bikin marketing event di GBK kan acara itu ya. Let it be the heart. If you want it to be the heart, go have it. Oh my god. Give us- I hate myself to say this again, but this season is so bad. I'm so sorry for everyone yang I'm so sorry for myself. I'm so sorry for The time that we've spent yang kita harus kayak ranting about this, how bad it was gitu. Maksudnya padahal of course it's still enjoyable for some people, but then kita berdua we care about this story again. so much gitu. And kita disappointed ini tuh ya mungkin karena kita juga ya itu We expect like too it. much, we like it expected a too lot. much, iya. Dan pada akhirnya ketika itu tidak memenuhi checklist yang kita harapkan ya udah one would be just ya sayang ya gitu. Tapi ya mau gimana gitu kan, maksudnya kayak ya udahlah ini emang ya mungkin bentrok kepentingan yang antara kreatif sama yang punya duit ini yang kita nggak bisa
lawan gitu. Kita sebagai penonton, gue nggak suka ngomong ini, sejujurnya gue nggak suka ngomong ini, tapi kita victim dari korporasi. Ya, ini kayak takdir aja gitu. I hate the fact that kita harus bayar langganan Netflix to be disappointed. To be disappointed, that's true. Nah, speaking of disappointment, kamu kan salah satu highlight yang aku ingat dari episode Squid Squad 3 kita itu the fact that you are so worried about Park Sung Hoon. So, how is it? What do you think? And what's the progress? Ini kita harus ngomongin satu episode, nanti kita bikin episode khusus cuman bahas Park Sung Hoon aja. Iya sih, that's why. Kita nggak bisa melanjutkan ini di sini. Kita cuman bisa bilang kalau mungkin dalam sepanjang obrolan kita di The Squid Squad ini, nanti di ending The Squid Squad kita mungkin akan lebih punya pandangan yang baru tentang The Squid Game in general gitu ya. Karena pada akhirnya semuanya udah mulai yang kayak oh iya oke deh kita udah mulai everything is start to sink in gitu, kayak oke deh kita mulai bisa menerima, kita mulai bisa mengikhlaskan. Mungkin nanti kita kayak oh iya deh nggak apa-apa deh Gong Yoo mati, nggak apa-apa deh mereka mau bikin spin off lewat ceritanya Gong Yoo. Aku ngerasa nanti sebelum season 3 ini tayang 2 episode cerita tentang Gong Yoo. Mark my words, if this doesn't happen, you can like cut my ear. Oh my god. They will make this story as a bridging to season 3. Wait, because you know that this from somewhere? No, I don't know anything. It's just like your hunch? This is just my hunch. Like they will not menyanyiakan this character die and give us like a little bit crumbs about his life without making, look, Kingdom 2 season, they make one whole movie for Ashin. Yang mana doesn't explain even anything. Where's the season 3? Yeah, but at least like they give more about Ashin ya. Yes. Okay. But where's the season 3? Yeah. Why don't you just like continue season 3 of Kingdom? Iya, kenapa malah dimasukin ke Light Shop masnya? Season 2 Season 2 of Kingdom also sucks, right? Yeah. Where's the season 3? Why don't you just like give us season 3 already? Why you have But not as suck as this season, as Squid Game season 2. Not as sucks as Gyeongsong Creature. I still enjoyed most of the parts from Kingdom season 2. I mean, it's because that specific drama is the OG zombie that make zombie become a thing, that make K-zombie become a thing. Agreed. So kita punya ada kayak apa ya, lebih ada oke deh nggak apa-apa deh, sentimen itu gitu. Iya. Tapi I mean iya benar tadi kamu ngomong kayak about getting new perspective. Do you get it like from all of the talk that we've done in this episode or these 2 episodes? No, sekarang masih hatred sih kalau sekarang. Masih ada kayak wow, we've spent like the money and the time for this. Mungkin nanti pas kita bahas ke karakter Daeho, Myunggi sama Park Sung Hoon, siapa Hyunju, mungkin nanti kita akan kayak oh ini kali maksudnya, oh begini kali kita sebagai manusia tuh emang mungkin kita akan mendapatkan lebih bisa mendapatkan value dan hikmah itu kali ya. Hikmah Squid Game bukan hikmah Gyeongsong kali ini ya. But hopefully loh, maksudnya kayak again we still care about this series, dan of course setelah sepanjang season ini kita hampir 1,5 jam ini kita ngebahas soal season 2, of course kita akan nonton season 3, nggak mungkin enggak gitu, karena kan Pak Wang Nok-hyuk bilang season 3 itu tuh sebenarnya nggak ada, season 2 itu adalah season yang panjang gitu kan. Jadi kan ya udah kita just think about part 2 of season 2 udah gitu aja. Dan please Netflix cepetan, nggak usah Juni lama-lama. I don't even know about June. I heard it's gonna be like in mid year. Oh really? I heard. Aku merasa kayak udah tayangan aja nggak sih Februari gitu, kayak udahlah aja. Make it like bloody Valentine gitu. Like make it bloody. Dan mungkin nanti kita juga akan nyampe di mana we are going to watch it for fun. Karena bener kata Karen, we care about it, dan kita tuh kayak nggak mau punya perasaan ini sebenarnya kan. Kayak kita tuh sebenarnya pengen menikmati ini secara keseluruhan, dan but sorry, this is what we think. This is what we get. This is what people get. Again, ketika sebuah karya udah dikeluarkan, that's ours. That's ours gitu. Kayak whatever we feel ketika kita nonton itu, ya itu adanya gitu. Kayak lo nggak bisa terus berusaha untuk membela, ngasih excuses atau invalidating our opinion juga gitu. That's it. It sucks man. This season
Go to hell. Just, I mean, it's one out of 5. Not even one. One Oh is my like God. one is like too high for me now. I think about it. Like even maksudnya kalau cuman out of 5 ya. I think one is like 1 out of 10 then. There. yeah. better. 1 out of 10 for the first 2 episodes only. Bye. The Squid Squad. Squid Squad.